Aspek ketiga dari security adalah availability. Pada dua section sebelumnya telah kita bahas aspek confidentiality dan integrity, maka pada section ini kita akan bahas tentang aspek availability atau ketersediaan. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan dari slide ini, ya, security itu adalah confidentiality, integrity, availability. Maka kita bahas sekarang aspek yang ketiga, yaitu availability. Availability atau ketersediaan. Pada awalnya aspek ini bukan menjadi aspek yang penting ya dalam sebuah satu sistem ya. Jadi tidak ditermasukkan kepada aspek security. Nah, masalahnya adalah sekarang kita sudah sangat tergantung kepada sistem IT sehingga hilangnya atau ketidaktersediaan ya dari layanan ini bisa menjadi masalah. Sebagai contoh, misalnya kalau kita punya layanan e-commerce misalnya, ya ada perusahaan e-commerce yang besar, misalnya saat ini ada beberapa perusahaan e-commerce, ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan lain sebagainya. Bayangkan kalau mereka down, ya tidak dapat diakses, tidak tersedia, maka ini akan menjadi masalah besar bagi perusahaan tersebut karena tidak terjadi transaksi. Bukan saja perusahaan itu, tetapi juga orang-orang yang berjualan dengan menggunakan platform e-commerce tersebut, maka ini akan menjadi masalah besar. Itulah sebabnya aspek ketersediaan menjadi bagian dari security. Nah, serangan terhadap aspek availability ini tentu saja adalah meniadakan layanan ya. Tersedia lawannya ketidaktersedia. Maka serangannya ini disebutnya adalah denial of service. Servisnya di-deny gitu ya. Servisnya ditiadakan gitu ya. Jadi ini ada macam-macam caranya. Denial of service atau DOS atau DOS ini ya, DOS attack ini bisa dilakukan terhadap macam-macam. Terhadap jaringannya, terhadap aplikasinya, terhadap infrastruktur pendukungnya. Misalnya kalau kita ingin melakukan serangan terhadap sebuah negara lain, maka yang diserang adalah aspek listriknya dulu. Ya, kalau listriknya itu mati, maka seluruh layanan dari perusahaan atau apapun yang dalam lingkungan itu tidak bisa tersedia. Bayangkan aja kalau sekarang kita ya di sekolahan, di kampus-kampus kan sekarang sudah menggunakan infocus semua ya, sudah menggunakan LCD, segala macam sudah menggunakan sistem komputer. Bayangkan kalau kampus misalnya listriknya mati 7 hari, kampus libur 7 hari gitu ya. Mahasiswa senang, gitu. Kampus tidak senang. Dosennya juga senang sih sebetulnya ya, karena nggak ngajar juga gitu ya. Jadi layanannya ini bisa macam-macam. Jaringan tadi misalnya bisa dibanjiri, di flooding ya, bisa dibuat connection yang banyak dan seterusnya. Aplikasi juga diserang sehingga aplikasinya itu kehabisan memori atau terlalu banyak melayani. Jadi macam-macam. Yang pada prinsipnya tujuannya adalah bukan mencuri tapi meniadakan layanan. Jadi kalau dulu ada orang menyerang ini kemudian ditangkap, loh Pak, apa salah saya? Kan saya tidak mencuri, saya tidak mengubah data. Yang saya lakukan hanya membuat websitenya down. Nah, kalau sekarang itu pun termasuk serangan terhadap security. Meniadakan layanan itu juga dianggap sebagai sebuah serangan. Kalau serangannya dilakukan dari satu tempat, biasanya itu denial of service-nya dari satu tempat. Tapi kalau serangannya dilakukan dari berbagai tempat, banyak tersempat dan terdistribusi, maka ini disebutnya denial of service yang distributed atau DDoS attack. Sebagai contoh tentang DNS atau domain name system. Tentang DNS nanti kita akan bahas ya. Misalnya kita mencari www.google.com gitu ya, www.google.com. Kalau yang menanyakan seperti itu, nanti ada jawaban IP-nya google.com, IP-nya adalah sekian. Gitu. Kalau yang nanya satu aja nggak masalah ya. Tapi kalau yang nanyanya ada banyak mesin ya, mesinnya kalau satu mesin ini kita meminta bantuan zombie atau komputer-komputer yang di take over untuk melakukan tadi ya. Jadi kita query google.com berapa? Google.com berapa? IP-nya google.com berapa? IP-nya google.com, IP-nya berapa? Google.com, IP-nya berapa? Jadi yang request-nya atau permintaannya hanya kecil dari satu mesin, tapi kalau mesinnya banyak, katanya banyaknya berapa? 10.000 mesin gitu ya, maka akan menjadi berat dari mesin yang ditargetkan, yang dituju. Inilah yang disebut distributed DOS attack.
Query-nya juga bisa macam-macam ya. Query-nya bisa domain yang ada atau domain yang tidak ada ya, random label attack misalnya gitu ya. Sehingga pada prinsipnya itu akan membuat DNS servernya menjadi berat dan kehabisan dan tidak bisa memberikan layanan. Ini hanya sebagai contoh DOS attack. Gitu ya. Jadi availability bisa macam-macam. Nanti akan kita berikan contohnya di dalam section-section atau kelas berikutnya. Jadi 3 aspek itu adalah confidentiality, integrity, availability. Perlindungannya macam-macam. Bisa melakukan duplikasi, redundant. Jadi kalau satu di server diserang, masih ada tempat yang lain ya. Perlindungannya kita bisa membuatnya menjadi ditaruh di tempat disaster recovery center, di DRC, tempat yang berbeda. Misalnya di server kita, misalnya di Jakarta mati listrik, kita punya DRC katakanlah di Bali gitu ya, bisa hidup lagi. Demikian pula misalnya server hard disk-nya rusak, korup, nah kita bisa melakukan restore. Kita diserang DOS attack tadi ya, misalnya DOS-nya diserang dengan ransomware bisa ya, kemudian kita restore dari data yang lama. Kita juga tadi network-nya dibanjiri dengan banyaknya data ya, paket, maka kita bisa filtering ya, network kita filter sehingga serangan tadi tidak masuk ke tempat kita. Yang pada prinsipnya ini kalau kita lihat diangkat ke level yang sebelah atas, maka kita bicara tentang business continuity planning ya, bagaimana kita memastikan bisnis tetap berjalan meskipun layanan-layanan tadi ya, sistem kita down segala macam. Sebagai contoh tadi misalnya kelas listrik mati, kita nggak bisa pakai infocus, ya sudah kita ngejar di papan tulis. Itu adalah aspek disaster recovery plan-nya gitu. Nah, untuk melakukan ini maka kita biasanya melakukan cyber drill ya, pelatihan-latihan. Nanti kita bahas di bagian insiden ya, incident handling, bagaimana kita melakukan cyber drill. Inilah aspek availability. Nanti kita lanjutkan di topik berikutnya lagi.